Halo, selamat malam. Halo, jumpa lagi sama Om Dirboy. Kali ini Om Dirboy mau tunjukin kepada kalian bagaimana caranya membuat grid di E3D ya. Jadi di E3D itu kita bisa buat grid juga ya, sama di S3D kita ada fasilitas membuat grid. Memang grid itu diperlukan saat kita akan bekerja membangun suatu bangunan struktur. Jadi lebih mudah lagi kalau udah ada grid. Untuk itu bagaimana caranya kita membuat grid? Nah, ikuti langkah-langkah yang Om Dirboy jabarkan secara sederhana ya, secara sederhana basicnya. Jadi nanti kalian bisa coba praktekkan membuat grid di laptop kalian masing-masing. Untuk itu kita saksikan di layar monitor berikut ini. Oke, lanjut kita coba buat grid ya. Jadi sekarang kalian masuk ke S3D ya, E3D. Jadi masuk dulu ke E3D-nya. Nah, ketika kalian udah masuk, di sini kita pre aplikasinya ke structure atau di general pun nggak apa-apa ya. Jadi di general juga nggak apa-apa. Terus di sini di bagian atas kalian pilih design it ya, design it. Oke, jadi kita buat grid baru ya. Jadi kalau semua grid nanti adanya di folder ini nih yang Om Dirboy tunjuk ya. Jadi dia otomatis ada di grid reference grid. Ya, di reference grid ini tempat nanti menaruh grid yang kita buat. Untuk itu kita klik rektangular ya. Kita tampak atas dulu. Terus kita lihat dari ini ya, jadi E nya ke bawah sini, E nya ke bawah, lalu kita klik rektangular, arahkan ke tengah, kalian tekan backspace, ubah jadi 0, tab 0, tab 0, enter ya. Dari dia mulainya dari 0 ya, kalian dekatkan pakai mouse supaya kelihatan seperti ini ya. Arahkan ke arah E ya, ke arah E. Mungkin kita perlu 5000, enter ya, udah terlihat 5000. Kita buat lagi 5000 lagi, enter. Mungkin kita perlu lagi kolom satu lagi 5000, enter. Mungkin satu lagi 6000, enter. Nah, sekarang udah ada beberapa kolom ya, 5000, 5000 dan 6000. Sekarang kita pindah ke baris Y. Caranya gimana? Kalian tekan mouse, kalian tekan keyboard panah bawah ya, lalu kalian pilih Y. Nah, kalian pilih Y, kalian arahkan ke depan, ke atas ya, ke arah north ya. Mungkin dengan jarak yang Om Dirboy kasih 5000 contoh ya, enter. Nah, mungkin ditambahkan lagi satu lagi dengan jarak yang sama ya, 5000 lagi, enter. Ada tambah satu lagi, Om Dirboy kasih 3000 ya, enter. Oke, setelah itu Om Dirboy mau jadi arah ke atas sekarang. Gimana caranya? Kita sekarang mau pindah ke atas ya, ke elevasi. Klik panah bawah, klik yang Z, pilih yang Z ya, lalu kalian arahkan ke atas. Isi elevasi pertama 5000 ya. Nah, sekarang elevasi kedua berapa? Mau kalian misalnya 12000, enter. Lalu elevasi ketiga berapa? Contohnya 15000. Jadi ini elevasinya yang diisi ya. Nah, setelah selesai kita bisa klik panah bawah, lalu klik F atau finish ya. Nah, ini udah jadi grid ya. Kalau kita tampak atas seperti ini, hasilnya seperti berikut ya. Klik kanan, klik tanda mata, ambil ini ya. Nah, ini yang udah jadi. Kita buat ya dengan jarak 5000, 5000, 6000 dan 6000 ya. Kalian bisa lihat arah ke atasnya juga sama sesuai yang tadi kita input ya. Di sini ada 5000, 5000 dan 3000.
Untuk elevasinya kalian bisa klik kanan ya, klik kanan, ambil tanda mata, ambil gambar ISO ya. Nah seperti ini. Untuk pending kalian tekan kontrol ya. Jadi bisa kalian lihat di sini elevasinya 0. Terus elevasi keduanya itu adalah berapa? 5.000. Elevasi ketiganya 12.000 dan 15.000. Ya, di sini udah lengkap ya. Sekarang Om Dirboy tunjukkan gimana caranya kita ubah notasinya ini. Klik kanan, ambil tanda mata, ambil looking down ya. Nah sekarang Om Dirboy klik yang kolom 1 ini ya. Sekarang Om Dirboy klik 1, di sini adalah grid PL1 ya kalau kita QATT. Nah sekarang kita ambil yang ID plan ini 1 sesuai ini. Nah kalau kita mau ubah, ambil tanda petik, kita katakan 1A gitu ya, kasih petik lagi, enter, dia akan berubah jadi 1A. Sekarang yang sebelahnya ini, yang 2 ini Om Dirboy klik. Nah, Om Dirboy ambil ini yang nilai ini lagi, Om Dirboy berubah jadi 2A. Nah kalian bisa lihat perubahannya ya. Sorry sebentar, ID plan-nya. Nah jadi 2A ya, seperti ini. Dan yang ini Om Dirboy ubah menjadi 3A. Ini 3A. Nah, Om Dirboy bisa ambil ini aja, 3A. Nah yang ini Om Dirboy jadi 4A. 4A. Di sini kita bisa double klik ya. Terus kontrol tekan untuk pending. Nah ini Om Dirboy klik dulu ya. Sebelum di rename kita klik dulu. Lalu kita ambil perintah yang ini yang udah pernah kita ketikkan tadi, jadi 5A. Nah ini kayak seperti ini. Sekarang kita coba lihat ke alking panah tampak atas ya. Coba ditekan pakai kontrol, kita pending. Yang ini pun sama, kita bisa rename juga ya. Misalnya ini A nya ini kita klik dulu ya. Kita ID plan-nya mungkin di sini namanya row A, contoh ya, row A, enter, dia akan berubah menjadi row A. Yang ini juga sama, kita klik dulu kalau mau di rename. Terus kita katakan kita dirubah jadi row B ya. Nah seperti ini. Dan seterusnya dan seterusnya. Jadi ini adalah contoh untuk membuat grid di E3D ya. Dan dia adanya nanti di hierarkinya itu adanya di sini ya. Di yang tadi kita buat adalah ref grid 10 ya. Ini bisa kita ubah namanya ya. Kita ubah name, langsung kita namakan test grid contoh ya. Nanti dia akan ini menjadi namanya test grid. Name test grid. Oke, dia udah ada tadi test grid. Tadi di mana itu dia? Oh, di sini. Ini kita anem aja. Yang ini namanya jadi test grid ya. Dan yang lain-lainnya pun bisa kita ubah nanti. Dia ada masing-masing grid elevasi ya. Mungkin ini elevasinya ya. Ini elevasinya. Dan ini referensi untuk kolom-kolomnya ya. Nah ini kolom-kolom menghadap ke Y-nya, dan yang ini adalah X-nya. Jadi kalian bisa explore, kalian bisa coba-coba tes-tes gimana cara buat grid. Untuk selanjutnya mengenai grid ini ke depannya coba Om Dirboy akan ulas lagi. Jadi ini untuk simpelnya dulu, sederhananya dulu, untuk singkatnya dulu, langkah-langkah membuat grid di E3D ya. Untuk itu semoga bermanfaat buat teman-teman yang coba ingin membuat grid di E3D. Sampai ketemu lagi di tutorial Om Dirboy selanjutnya. Oke, tetap semangat.